Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang instruksi kerja dari spektrofotometer UV vis. Pada umumnya, alat ini digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa pada sampel yang dianalisa. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menggunakan spektrofotometer UV vis. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menyalakan spektrofotometer UV vis-nya. Sebaiknya kita diamkan terlebih dahulu alatnya sekitar 15 menit. Setelah alatnya siap untuk digunakan, kita bisa menyiapkan kuvet untuk menyimpan belangko. Perlu diperhatikan, kita harus membilas terlebih dahulu kuvet menggunakan aqua bides. Nah, kemudian kita bisa mengisi belangkonya sekitar 3/4 dari ukuran wadah kuvet tersebut. Kuvet terdiri dari dua sisi, yaitu sisi bening dan sisi buram. Kita bisa memegang kuvet pada sisi buramnya. Untuk sisi beningnya digunakan untuk pembacaan pada alat spektrofotometer. Nah, di sini kita memasukkan belangko pada tempat sampel alat spektro UV vis pada posisi B. Perlu diperhatikan sisi yang bening berada pada lubang sel. Kemudian ditutup. Selanjutnya kita menyiapkan kuvet untuk menyimpan larutan yang akan dianalisa. Perlu diperhatikan bahwa langkah awal untuk analisa menggunakan spektrofotometer UV vis, kita mengukur larutan standar terlebih dahulu yang telah kita buat. Pengukuran absorbansi larutan standar dapat terlebih dahulu dimulai pada larutan dengan konsentrasi yang lebih kecil. Perlu juga diperhatikan kita dapat membilas terlebih dahulu kuvet yang akan digunakan untuk menyimpan larutan yang akan dianalisa. Kemudian kita bisa mengisinya sekitar 3/4 dari wadah kuvet yang ada. Selanjutnya kita dapat meletakkan kuvet pada tempat sampel yang ada pada spektro UV vis pada posisi 1, 2, 3, 4, atau 5. Pada video ini saya meletakkan kuvet pada sel 1. Selanjutnya, setelah sampel sudah masuk ke dalam sel 1, kita dapat melakukan penentuan panjang gelombang maksimum dari analit terlebih dahulu dengan menekan tes lalu memilih scanning. Nah, dalam menu scanning kita dapat menentukan range dari panjang gelombang yang kita inginkan. Misalnya dimulai dari angka 500 nanometer dan diakhiri hingga 800 nanometer. Di sini akan ada pembacaan dari range panjang gelombang tersebut. Setelah itu kita bisa melanjutkan dengan menekan run test. Kemudian pilih collect baseline ketika grafik sudah muncul, mana kita harus memastikan bahwa sel yang terpasang itu blank. Nah, proses ini dilakukan 2 kali penekanan dari collection baseline. Setelah proses selesai, maka kita bisa menekan measure sample. Kemudian alat akan membaca panjang gelombang dari larutan yang kita analisis yang terletak pada sel 1. Nah, kemudian akan muncul grafik. Kemudian kita dapat melihat tabel dari nilai panjang gelombang yang dihasilkan. Dengan menekan tabular, kita dapat melihat data tersebut sehingga kita bisa menentukan panjang gelombang maksimum dari larutan sampel. Nah, daerahnya itu sekitar 710. Nah, kita kemudian kembali dengan menekan SC sebanyak 2 kali, kemudian down save dan pilih basic ATC. Kemudian kita set nanometer sesuai dengan panjang gelombang maksimum larutan sampel yang kita uji. Kemudian terlebih dahulu kita auto zero dengan memilih sel belangko, kemudian menekan measure blank. Nah, setelah proses ini selesai dan absorbansi menjadi 0, maka kita bisa menekan 1 untuk pembacaan larutan sampel yang kita uji. Kemudian kita bisa mencatat datanya dan kemudian berpindah ke
Larutan uji selanjutnya. Pada analisa menggunakan spektrofotometer UV phase, kita akan membuat kurva standar dengan pembacaan terlebih dahulu absorbansi dari larutan standar yang telah kita buat dengan range konsentrasi yang telah kita tentukan. Setelah menggunakan alat, sebaiknya kita mematikan alat instrumen tersebut dengan menekan tombol power yang berada di belakang alat. Selanjutnya, kita bisa menekan tombol power yang ada pada Staffel Automatic Voltage Regulator. Sekian video instruksi kerja alat spektrofotometer UV phase. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih.